Lanjut ke Q&A konferensi natijah bahas dan solusinya di part 2 kali ini. Pertanyaan yang ke-14 tadi yang di part 1. Jadi intinya yang punya masalah itu disuruh buat tadhallum. Terus cantumkan secara jelas keluhan mahasiswa yang bersangkutan tadi. Insya Allah nanti nilainya akan dirofa kalau misalkan emang aslinya najah terus berubah jadi dhaif atau bahkan rosib. Untuk pertanyaan selanjutnya ke-15, bagaimana jika mengirim dua file dalam dua pengiriman yang berbeda? Itu tidak apa-apa dan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena satu kali mengirim itu cuma bisa mengunggah satu file. Jadi Google Form yang dibagikan kuliah itu hanya bisa dipakai untuk mengunggah satu file saja. Berarti kalau ingin dua file berarti harus mengunggah dua kali dan mengirimkan dua kali juga. Lanjut pertanyaan berikutnya. Maddah berubah dari najah ke ghaib, itu udah jelas ya. Pokoknya natijah yang berubah itu disuruh bikin tadhallum, terus ngirim bahas yang digoibkan tadi. Berarti kalau pakai Google Form itu tinggal kirim bahas yang digoibkan saja, yang natijahnya ghaib, padahal najah aslinya. Padahal kita udah kirim bahas juga. Pertanyaan selanjutnya ke-17, yang udah mengurus tadhallum, apakah harus ngirim online? Tidak usah. Pertanyaan selanjutnya, nama tidak ada di pengumuman. Itu bagaimana solusinya? Ini sebenarnya sudah dijawab ketika Q&A di postingan feed Instagram Senat yang bertajuk Q&A seputar natijah bahas dan ujian Al-Quran. Itu udah dijawab di situ. Kenapa tidak Anda baca? Jadi mahasiswa ini memang kekurangan membaca ya. Jadi masih degradasi literasi. Jadi jangan sampai kita kurang baca, karena ya dengan membaca kita mengetahui gitu loh. Sumber informasi kita ya dengan membaca itu cara mendapatkannya, karena mahasiswa itu hidup dengan membaca seperti itu. Jadi nama tidak ada di pengumuman itu solusinya Anda pergi ke gedung Fakultas Suluddin, gedung kuliah kita lantai 3 di pojok sebelah kanan. Ada Al-Kontrol Al-Markazi, itu markas khusus buat natijah. Nanti di situ ada ruangan yang bernama Rosyid Al-Elektroni. Itu ruangan pusat natijah. Jadi Anda berangkat ke sana, lalu sampaikan keluhan Anda bahwa nama Anda tidak dicantumkan di papan pengumuman atau pengumuman natijah yang ada di laman resmi Facebook Fakultas Suluddin. Sampaikan nama, rokam julus dan tingkat. Insya Allah nanti akan mereka carikan. Pertanyaan berikutnya nomor 19. Bolehkah memilih maudhu yang baru dari pilihan yang sudah ditentukan? Boleh saja selama tidak keluar dari 3 maudhu yang telah ditentukan dalam satu maddah itu. Jadi kan satu maddah itu diberikan, kita disuruh pilih salah satu dari 3 maudhu yang tersedia per maddah. Nah seperti itu. Jadi kita boleh memilih maudhu yang lain kalau misalkan dirasa maudhu yang itu dirasa susah terus rosib. Untuk nomor 20, kejelasan ini yang paling penting ya, yang paling urgen, ghoyatul ahamiyah kalau bahasa muqarrarnya. Kejelasan ujian susulan Al-Quran bagi banin dan banat usuluddin. Jadi begini, kita sudah memiliki bagian tersendiri dalam divisi humas, informan banin dan keputrian banat. Jadi kami telah, untuk banin, informan banin ini telah atau sedang mengusahakan untuk meminta perizinan ujian susulan Al-Quran kepada wakil rektor bagian Syu'unut Ta'lim wa Thullab, dan kantornya itu di Haisadis. Beliau namanya Al-Fadilatul Ustadz Dr. Yusuf Amir. Nah, beliau namanya itu. Jadi kami sudah bikin surat untuk membuat perizinan itu tadi. Terus untuk banat, itu yang jelas ujian susulan Al-Qurannya boleh sesuai dengan kabar-kabar yang telah didengar sebelumnya. Namun hingga sekarang belum ada qoror atau belum ada regulasi, belum ada kebijakan khusus terkait ujian susulan Al-Quran bagi banat dan ini. Tapi insya Allah menurut info yang didengar dari Surah Sumayyah, Surah yang memegang kontrol natijah yang banat dan itu insya Allah boleh nanti untuk ujian susulan Al-Quran akan dibahas dalam majelis rujukan. Jadi untuk pertanyaan tadi sudah dijawab, kita langsung masuk dalam Q&A yang ada di Instagram Senat
bahasnya ada. Apakah bisa mengirimkan 2 maddah ghaib dan 1 rosib sekaligus dalam sekali pengirim online? Tidak bisa. Jadi bahas rosib yang udah dibuat langsung kirim ke link yang di-share sama kita. Ya betul. Ini bahas yang dibuat masukkan ke dalam Google Form yang dikasih. Judul bahas bagian rosib, apakah dibolehkan sama dengan bahas gelombang 1? Apakah harus berbeda sama boleh? Format yang kita pakai mengirim di Google Form apa Ustaz? PDF. Untuk ujian Quran dari pihak fakultas ada dispen bagian sabar. Dispen saja untuk ada. Penilaian tingkat 1, apakah di jumlah peringkat 1 dan 2? Betul. Jadi penilaian mencari nilai rata-rata di setiap tingkat itu nanti ada penilaian total dari 2. Kalau rata-rata nilainya itu di atas 80 dan kalau yang kena ghaib 2 maddah gimana? Apakah harus ngirim 2 kali atau gimana? Kalau ghaibnya 2 maddah berarti ngirimnya 2 kali, maddah A sama maddah B, maddah 1 dan maddah yang lainnya yang sama-sama ghaib dan dikirim lewat Google Form itu ngirimnya 2 kali bergantian. Ini tingkat 4 perkiraan dawi sudah gaya, perkiraan ada wisuda atau enggak ya. Tahu lah, ini kan pada gue tahu gue bukan panitianya kok. Ya maksudnya biasanya mereka ini kan cuma ngadain tuh sama kami ini, tapi nggak tahu sekarang karena kan masih dalam bersama. Mungkin sekian saja untuk konferensi undangan yang bahas solusinya. Tetap semangat dan stay